Sambil jika tak berdoa bagi Tuhan yang tundukkan kepala kita sejenak, kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur anugerah-Mu sempurna buat setiap kami. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana adanya kami, semuanya hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Hari Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu, kami bawa hati kami bawa sembah dan pujian kami. Kami mau persembahkan setiap pujian, sembah pengagungan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan.
Sebab Engkau yang layak terima segala pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Hadirat-Mu mengalir di tempat ini, pengurapan-Mu turun di tempat ini atas setiap, biarlah urapan Allah menjamah setiap pribadi, menjamah setiap hati, sehingga kami percaya setiap kami pasti diberkati. Kami menolak mematahkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan, setiap roh teritorial antikris, orang-orang kuat penghulu di udara. Kami tolak hancurkan kuat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Roh Kudus bekerja buat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mempersiapkan hati kami untuk menyembah-Mu. Haleluya. Sama-sama kita yang siap untuk menyembah Tuhan Yesus, mari berkata amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan pujian bagi Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan, umat Allah, bawa hati kita. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan namanya yang kudus. Mari datang dengan segenap hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kembali dengan segenap hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih semua lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Disembah lagi, kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan, segenap jiwa kami puji, kami sembah. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian. Haleluya. Kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Mari dengan segenap hati kita sembah Dia. Engkau layak terima segala pujian. Mari umat Tuhan, dengan segenap hati kita sembah Dia. Terpuji-puji nama-Mu Yesus. Engkau Raja, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau Raja. Kasih setia-Mu bagi kami sempurna Bapa. Mari dengan segenap hati kita di sore hari ini kita sembah Dia. Kasih setia-Mu nyata, Yesus Tuhan. Terpujilah Tuhan, Engkau gunung batu, Engkau kekuatan, Engkau layak terima segala pujian, Engkau perlindungan, Engkau kota benteng dan keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari dengan segenap hati kita di sore hari ini kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian kami. Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami. Engkau Tuhan yang beri kemenangan buat setiap kami. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari kembali segenap hati kita, umat Tuhan lebih sempurna. Yesus, Yesus,
Kaulah pembelaku. Amin. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindungan. Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Angkat tangan saudara, sembah Dia. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang memberi kemenangan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang memberikan kemenangan. Haleluya. Bapa, terima kasih di sore hari ini kami boleh memuji-muji, membesarkan nama-Mu, sebab Engkau Tuhan yang memberi kemenangan bagi setiap kami. Di tengah setiap pergumulan masalah yang kami hadapi, di setiap saat ini, badai-badai kehidupan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan memberi kemenangan buat setiap kami. Karenanya kami mau memuji-muji, memuliakan nama-Mu, kami mau bersorak-sorai memuliakan nama-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam kasih kuasa berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba membuka habiskan ibadah di sore hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan dengan sukacita. Mari umat Tuhan kita puji Dia, kita sembah, kita agungkan namanya. Dia satu-satunya pilihan kita. Haleluya. Di sore hari ini bersama-sama bersukacita, bersorak-sorai bagi namanya yang kudus. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Ya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yuk, sama-sama kita bersukacita sebab Dia pilihan setiap kita. Haleluya. Lagi sama-sama naikkan pujian. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan semua. Jika
segala yang jahat. Ayo sama-sama umat Tuhan, angkat suaramu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu ajalah lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Dan tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari jemaat sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, sebab Dia curahkan sukacitanya buat setiap kita di tempat ini. Mari sama-sama angkat suara kita buat Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Sekali lagi yuk sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara bersukacita di sore hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati sebentar untuk kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kami datang di hadirat-Mu, kami telah memuji-muji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Saatnya kebenaran firman-Mu disampaikan buat setiap kami. Sampaikanlah isi hati-Mu di tempat ini buat setiap kami. Beri kami pendengaran seorang murid, untuk terus kami mau mendengar dan belajar daripadanya. Beri kami hati yang taat hati seorang hamba. Dengan rendah hati kami mau melakukan firman-Mu, dan Roh Kudus mampukan setiap kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan siapkan untuk setiap kami, Pastor Stefano Rumbaya, Tuhan urapi. Tuhan pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, menyampaikan isi hati-Mu bukan kehendak manusia, tetapi biarlah perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan. Dan kami percaya pemikiran-pemikiran yang daripada Roh Kudus disampaikan menjadi berkat buat setiap kami. Roh Kudus menjamah melawat setiap pribadi lepas pribadi dimanapun umat Tuhan menyaksikan program ini. Mereka pasti diberkati. Firman-Mu menyembuhkan setiap yang sakit. Firman-Mu membebaskan setiap belenggu. Firman-Mu menjadi jalan keluar buat setiap pergumulan. Dan kami percaya firman Tuhan, iya dan amin. Maka ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu pasti mengerjakan segala sesuatunya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami buka pendengaran kami mau belajar daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Kita yang siap diberkati sama-sama berkata, amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan pujian buat Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita persiapan hati kita bagi kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, Kau membawa kami terbang tinggi dengan kekuatan sayap-Mu, terus naik mengatasi badai. Bersama-sama dengan Engkau kami menjadi kuat ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari lebih sungguh lagi dengan segenap hati kita. Coba Tuhan bersama-sama katakan, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lebih sungguh lagi mari kuatkan hati kita, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi dengan tangan terang berdoa Tuhan, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dimanapun kau berada, sama kembali katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
sembah, Yesusku, Raja. Katakan kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Sebut namanya, Yesusku, Rajaku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Kami percaya kalau sampai saat hari ini kami masih boleh hidup, masih boleh bernafas, masih boleh merasakan kebaikan Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu agar ketika menyampaikan isi hati-Mu, biar perkataan Tuhan saja yang boleh diperdengarkan. Biar hanya isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan. Karena kami percaya ketika isi hati Tuhan disampaikan, kami yang lemah akan dikuatkan, yang terikat akan dilepaskan. Bahkan kami yang sakit pasti akan terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu, hamba terbatas, hamba gak bisa apa-apa. Tapi hamba percaya ketika Roh Kudus memperlengkapi hamba, ketika Roh Kudus memperlengkapi hamba dalam menyampaikan isi hati-Mu, firman Tuhan akan menjadi rema bagi setiap kami. Bahkan setiap kami bukan hanya cakap jadi pendengar, bahkan setiap kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada akhirnya kami buka hati kami untuk dengar kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, boleh bersama-sama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, shalom, selamat sore. Bagi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, ada amin buat setiap kita. Haleluya. Semua sehat, semua diberkati, semua diberikan kasih karunia daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, senang hari ini saya boleh berjumpa kembali bersama jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Ya, di ini minggu kedua bulan yang ke-7. Sebentar lagi kita masuk minggu ke-3, minggu ke-4, kita masuk minggu ke-8. Bulan yang ke-8, maaf saudara. Minggu ke-8 tidak ada, adanya bulan yang ke-8. Ya, hari ini saya akan membahas tema yang minggu kemarin sudah saya sampaikan, di poster juga sudah ada, itu tentang sudahkah saudara dan saya taat dengan perkara-perkara kecil. Terkadang banyak di antara saudara dan saya mau sesuatu hal yang besar. Tapi sadar atau tidak saudara bahwa tidak ada sesuatu yang besar tanpa melalui yang namanya sesuatu yang kecil. Sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa tidak ada sesuatu yang besar tanpa namanya sesuatu yang kecil. Dan hari ini kita akan belajar apakah saudara dan saya sudah taat terhadap perkara-perkara kecil. Dan bagaimana agar saudara dan saya bisa taat di dalam perkara-perkara kecil. Ya, teman saya Pak William akan membantu setiap kita membacakan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan 18. Sekali lagi, Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan 18. Bagi saudara yang bingung Lukas di mana, nggak usah kiri kanan, lihat aja ada di layar monitor saudara. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan 18. Silakan Pak William. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan, judul perikop setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?
Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ya, firman Tuhan jelas dalam Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan 18. Di ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa setia, sekali lagi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Coba Pak Ridwan balik ke slide yang kedua. Saya garis bawahi di situ, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil. Sekali lagi, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Firman Tuhan yang katakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia pasti setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Hari ini kita akan belajar, saya minta slide yang ke-7 Pak Ridwan. Kita akan belajar apakah perkara kecil yang Alkitab maksudkan. Apakah yang dimaksud perkara kecil menurut Alkitab? Jelas tadi kita sudah baca bahwa barang siapa yang setia kepada perkara-perkara kecil, ia juga pasti setia di dalam namanya perkara-perkara besar. Dan saya mencatat di sini ada dua perkara kecil. Menurut perikop yang kita baca tadi, yang pertama perkara kecil itu berbicara tentang yang namanya hepeng fulus cien. Hepeng fulus cien, apalagi Pak William kalau itu cuan ya. Cuan. Ya, yang pertama perkara kecil yang Alkitab katakan di dalam perikop ini, yang pertama tentang yang namanya uang atau harta. Dan yang kedua, perkara kecil yang menurut Alkitab yang barusan kita baca itu mengenai tentang pernikahan atau rumah tangga. Ayatnya di dalam Lukas pasal 16, Pak William boleh baca dulu. Ini yang tentang uang. Lukas pasal 16 ayat yang ke-11. Lukas pasal 16 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, sekali lagi Pak. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal kalau mamon kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? harta yang sesungguhnya. Kalau kita baca perikop sebelumnya, Alkitab berbicara tentang bendahara yang tidak jujur. Jadi hari ini yang pertama perkara kecil yang menurut Alkitab yang kita baca atau perikop yang kita baca berbicara tentang uang. Nanti kita akan bahas. Yang kedua tentang pernikahan. Ayatnya di dalam Lukas pasal 16 ayat 18. Silakan Pak William.
Lukas 16 ayat yang 18, demikian firman Tuhan, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, Ya, ia berbuat setiap zina. orang yang menceraikan istrinya, apapun alasannya. Firman Tuhan jelas katakan, setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu apa Pak? Kawin dengan perempuan lain. Lalu kawin dengan perempuan lain, apa kata Alkitab? Ia berbuat zina. Ia berbuat zina. Dan apa yang Alkitab katakan kembali? Dan barang siapa kawin dengan Dan perempuan yang barang diceraikan siapa suaminya, kawin dengan perempuan yang diapakan? diceraikan suaminya, Yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. ia berbuat zina. Memang terkadang saya juga berpikir, kadang firman Tuhan ini keras sekali ya. Kadang saya berpikir, aduh, ini kalau ngomong soal pernikahan, semua orang saya yakin tidak ada yang mau bercerai. Apakah ada orang yang punya cita-cita ketika mau menikah, wah gue target nih, berapa tahun lagi gue cerai? Kan gak ada. Ya nggak Pak William? Ada nggak cita-cita Pak William mungkin pas mau menikah nanti berapa tahun bercerai ada? Tidak ada kan? Iya. Tapi Alkitab katakan bahwa ternyata barang siapa yang menceraikan istrinya, apapun alasannya, lalu ia kawin lagi dengan perempuan lain, ia sudah namanya berzina. Dan pernikahan merupakan suatu perkara kecil yang Tuhan tuntut di dalam hidup saudara dan saya. Permasalahannya dalam dua hal ini, apakah kita sudah taat? Terkadang ada uang, sayang Tuhan, nggak ada uang, Tuhan gue lupakan. Pernikahan pun begitu, ada uang bahaya, nggak ada uang juga bahaya. Loh kenapa Pak? Kok ada uang bahaya, nggak ada uang bahaya? Ada uang, laki bisa pergi sama perempuan lain. Nggak ada uang, perempuan pergi sama lelaki lain. Minta slide selanjutnya Pak, slide yang ke-10. Kita akan belajar dari Alkitab. Slide yang ke-10 Pak Ridwan, sorry. Mengapa uang dan pernikahan? Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa uang bisa menghancurkan pernikahan, uang bisa membuat kita berpaling dari namanya Tuhan. Slide selanjutnya Pak Ridwan, silakan. Slide selanjutnya, sorry. Ya, kita akan lihat contoh di Alkitab tentang kesetiaan. Kita bisa buka ayatnya di dalam Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai dengan 22. Silakan Pak William. Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai 22, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gosir. Stop. Berfirmanlah Allah kepada Abraham, aku telah memutuskan untuk meluluhlantakkan bumi ini, mengakhiri hidup segala makhluk di bumi. Kalau kita baca perikopnya, itu karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu. Lalu apa kata firman Tuhan? Buatlah apa? Buatlah bagimu sebuah bahtera dari apa? Kayu gofir. Lalu? Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak
dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Next, ayat 22 langsung Pak. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Lalu Nuh melakukan Semuanya itu. ketika Allah memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Nuh melakukan apa yang Allah perintahkan. Nuh tidak berbicara, Tuhan, ini beli kayu, beli bahan-bahannya, duitnya dari mana? Nggak ada. Ada nggak Pak William ayatnya di situ? Lalu Nuh berkata sama Tuhan, Tuhan, dengan apa aku bisa membeli kayu, membeli apa? Kusen, semuanya ada di situ nggak? Tidak ada. Tidak ada. Nuh taat. Nuh melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Contoh selanjutnya, ketika Abraham diperintahkan untuk keluar dari Ur Kasdim, Kejadian pasal 12 ayat yang kelima. Silakan Pak William. Kejadian pasal 12 ayat yang 5, demikian firman Tuhan. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Ya, Abraham disuruh pergi sama Tuhan dari Ur Kasdim. Di ayat yang pertama, coba baca ayat pertama Pak William. Apa firman Tuhan kepada Abraham? Kejadian 12 ayat pertama, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pertanyaannya, Tuhan sudah kasih tahu belum negerinya kayak apa? Ada nggak di Alkitab, Pak? Nggak dikasih tahu kan? Tidak. Tidak dikasih tahu. Apa Abraham bilang, Tuhan, nanti saya di tengah jalan kalau saya lapar, di tengah jalan ada restoran nggak? Di tengah jalan ada ini nggak, ada hotel nggak? Apa ada? Apa Abraham bilang, Tuhan di mana nanti saya tidur dalam perjalanan? Kalau saudara bisa bayangkan, Ur Kasdim ke Kanaan itu lumayan jauh, saudara. Zaman dulu belum ada namanya bus, belum ada namanya mobil, nggak ada. Disuruh pergi. Apa Abraham ada bilang, Tuhan, bagaimana persediaan makanan saya? Nggak ada. Ada Pak di situ, ditulis. Ada nggak Pak William? Di situ ditulis bahwa Abraham tanya, ada nggak persediaan makan? Nggak ada kan? Tidak ada. Tidak ada. Bukan hanya itu, Abraham di Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 2 ketika Tuhan Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anak satu-satunya, anak kandungnya, apa yang Abraham lakukan? Coba buka di Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 2, demikianlah firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya. Ishak, pergilah ke tanah Moria dan
sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, ayat kedua firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni siapa namanya? Ishak. Dia disuruh pergi ke tanah Moria untuk mempersembahkan Ishak di sana. Sebagai apa? Korban bakar. Bu, Pak, ini lebih berat. Perkara yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Kalau cuma sekedar pergi, dia bisa pergi. Coba Pak William, kalau nanti kamu punya anak, anaknya tinggal satu-satunya, Tuhan perintahkan, Pak William tolong korbankan anakmu. Kau korbankan? Berpikir. Hah? Berpikir. Dia berpikir lagi. Tapi apa yang Abraham lakukan? Dia pergi ke Moria, mempersiapkan semuanya. Bahkan seketika itu dia sudah mengambil pisau untuk memotong Ishak. Kalau saya jadi Abraham, saya akan bilang, Tuhan, lu mah tega ya. Udah anak cuma satu. Itu juga susah. Di umur 90-an si Sarai baru melahirkan si Ishak. Tapi Tuhan suruh saya untuk korbankan anak saya. Yang benar aja Tuhan. Nggak ada yang lain apa? Mobil saya relakan, rumah saya relakan, anak ini Tuhan, anak. Kumaha ya. Tapi di dalam semuanya itu Abraham taat sama Tuhan. Makanya tidak heran Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar di dalam hidup Abraham. Abraham disebut apa? Bapak bangsa besar. Bapak orang beriman. Karena ketaatannya sama Tuhan. Dan hari ini, slide selanjutnya Pak. Kita akan belajar bagaimana agar setiap kita, saudara dan saya khususnya, bisa taat di dalam perkara-perkara kecil. Kita masuk ke poin firman kita. Yang pertama, Ibrani 12 ayat yang pertama. Next selanjutnya Pak. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Silakan Pak William. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, marilah kita yang B-nya Pak, 12:1B. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam apa? dalam perlombaan yang diwajibkan Dalam bagi kita. perlombaan yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Jadi ternyata saudara, kalau saya boleh artikan, hidup ini pasti ada perlombaan. Menang atau kalahnya kita tergantung daripada kita. Taat atau enggak kita, bertekun atau enggak kita di dalam setiap perlombaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab ini, kalau hari ini saudara mau taat pada perkara kecil, kunci yang pertama, saudara dan saya harus tekun, memiliki ketekunan dalam iman. Karena tanpa ketekunan dalam iman, saudara dan saya tidak akan bisa melalui setiap perkara-perkara kecil yang terjadi dalam hidup setiap kita. Mungkin hari ini kita berlomba di masa-masa seperti ini. Di fase new normal. Kita semua berlomba. Untuk menghadapi kerasnya pandemi yang terjadi dalam hidup ini.
Tapi percayalah, hari ini kalau saudara dan saya punya ketekunan iman, saudara dan saya pasti bisa melalui fase demi fase perlombaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai ketika saudara dan saya tidak punya ketekunan dalam iman saudara, akhirnya saudara goyah, saudara kalah, dan akhirnya saudara dan saya tidak menerima berkat yang sudah Tuhan siapkan buat setiap kita. Dan hari ini saudara, agar kita bisa bertekun di dalam iman, slide selanjutnya apa Ridwan? Slide selanjutnya Pak. Saya mencatat di sini. Agar saudara dan saya bisa bertekun dalam iman. Yang pertama kita buka dalam Ibrani pasal 12 ayat 1a. Sorry 1b maksudnya. Ibrani 12 ayat 1b. Dari kata mari Pak. Ini 12 ayat 1b. Marilah kita melakukan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Marilah kita menanggalkan apa? Semua beban dan dosa yang begitu Semua merintangi kita. beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Terkadang ketekunan kita bisa terhambat atau bisa gagal karena beban dan dosa yang kita miliki. Hari ini saudara, ketika saudara bertekun dalam iman saudara, lepaskan beban saudara, serahkan beban saudara di bawah kaki Tuhan. Dan yang kedua, tinggalkan semua dosa saudara, agar ketekunan saudara tidak terhambat dengan namanya dosa. Dan yang kedua, agar saudara dan saya bisa bertekun di dalam iman, hal yang harus kita lakukan di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Silakan Pak William. Ibrani 12 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Marilah kita melakukannya dengan Mata yang tertuju kepada Yesus. mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Ketika saudara dan saya punya ketekunan dalam iman, fokus sama Yesusnya. Jangan fokus kepada sekitar. Jangan fokus terhadap masalahmu. Jangan fokus dengan keadaanmu. Mungkin hari ini keadaanmu tidak seperti yang kau bayangkan. Mungkin keadaanmu tidak seperti yang kau inginkan. Tapi percayalah, ketika saudara dan saya fokus kepada siapa yang memelihara saudara dan saya, hari ini percayalah, saudara dan saya pasti bisa taat menghadapi setiap rintangan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari hari ini kita belajar fokus kepada Tuhan. Jangan sampai pandemi ini mengubah fokus kita. Fokus kita jadinya kepada masalahnya. Fokus kita jadinya kepada keadaannya. Fokus kita jadinya kepada yang terjadi di sekitar kita. Hari ini miliki fokus terus sama Yesus. Jangan fokus kiri kanan. Fokus kepada siapa yang memelihara kau. Siapa yang peduli akan hidupmu. Fokuslah kepada Dia. Karena Ia sumber berkat. Jangan fokus sama berkatnya. Kalau kau fokus sama berkatnya, itu sesuatu yang fana. Tapi ketika kau fokus sama yang punya berkatnya, hari ini apapun rintangan yang terjadi, sekalipun keadaan tidak sesuai ekspektasi kita, percayalah, engkau akan menerima sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan bagi hidupmu, bagi hidupku. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus.
Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa bertekun di dalam iman. Yang ketiga, Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga A. Silakan Pak William. Ibrani pasal 12 ayat yang Ingatlah, ke-11. ingatlah selalu akan Dia. Jadi yang ketiga, agar kita bisa bertekun dalam iman, ingat akan Yesus. Ada pujian yang katakan saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hari ini fokus pada Yesus dan ingat selalu akan Yesus. Ketika kau melihat sesuatu yang gak mungkin, ingat akan Yesus. Kalau hari ini kau melihat keadaanmu gak sesuai dengan kemauanmu, ingat akan Yesus. Mari saudara, hari ini yang pertama, agar saudara dan saya bisa taat di dalam perkara-perkara kecil. Yang pertama, saudara dan saya harus bertekun di dalam iman kepada Kristus. Dan yang kedua, slide selanjutnya. Bagaimana agar saudara dan saya bisa taat dalam perkara kecil? Yang kedua, jangan menjadi hamba uang. Sekali lagi, jangan jadi hamba uang. Kita buka ayatnya, Ibrani 13 ayat yang kelima. Silakan Pak William. Firman Tuhan, jadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Hari ini saudara, yang kedua, kalau saudara dan saya mau taat atau bisa taat dalam perkara kecil, yang kedua, saudara dan saya jangan menjadi hamba uang. Kenapa jangan menjadi hamba uang? Karena uang bisa membuat saudara berpaling dari Tuhan. Terkadang ketika kita menjadi hamba uang, kita terus-terusan akhirnya melakukan semua untuk mendapatkan namanya uang. Saudara, saya kasih tahu, minggu kemarin saya kasih tahu sama saudara dan saya, uang memang bisa membeli segala sesuatu. Tapi ada hal yang tidak bisa kita beli dengan uang. Pertama, keselamatan. Yang kedua, damai sejahtera. Hari ini saudara, ketika saudara mau taat dalam perkara kecil, jangan lagi jadi hamba uang. Karena ketika saudara dan saya jadi hamba uang, saudara dan saya akan terbuai dengan namanya uang. Ketika saudara terbuai, saudara akan melakukan apapun. Bahkan kejahatan sekalipun saudara bisa lakukan. Bu, hari ini jangan jadi hamba uang. Pak, jangan jadi hamba uang. Terkadang saya kalau dengar berita agak sedikit sedih. Kenapa? Karena saya lihat suami istri melakukan tindak kejahatan hanya untuk uang. Mereka mencuri, bahkan gak sedikit mereka ada yang membunuh. Tapi Pak,
hidup kami gini-gini aja Pak. Saya cuma kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara. Lebih baik gaji 2 sampai 3 juta. Tapi saudara hidup dipenuhi damai sejahtera. Daripada gaji di atas 10 juta. Tapi saudara hidup di dalam ketakutan. Oh, Pak, bukannya bagus kalau gaji 10 juta, Pak? Saya mau kasih tahu, kadang kita banyak uang membuat kita juga akhirnya hidup dalam ketakutan. Kemana-mana hidupnya takut aja. Kadang kalau di jalan, wah nih ada nih, jangan-jangan samping gue maling nih, dia udah liatin gue. Jangan-jangan tuh orang yang di depan pengen nyopet gue. Jangan-jangan, jadi hidupnya penuh dengan rasa ketakutan. Kalau saudara, dan akhirnya saudara menjadi orang yang diperhamba sama uang. Mari saudara, kita belajar untuk gak jadi hamba uang. Agar saudara dan saya bisa taat dalam perkara kecil. Terkadang seperti sekarang pandemi yang terjadi. Saudara pasti pusing mikirin, gimana ya Pak saya mau bayar cicilan, gimana ya Pak saya harus bayar kontrakan, gimana ya Pak saya harus bayar semuanya keperluan. Dengar baik saudara, Allahmu akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan yang Ia miliki. Dan hari ini kita harus belajar untuk tidak menjadi hamba uang. Dan bagaimana caranya agar saudara dan saya tidak jadi hamba uang? Slide selanjutnya Pak Ridwan. Slide selanjutnya. Selanjutnya Pak. Bisa dibaca di dalam Ibrani 13 ayat 5a. Silakan Pak William. Ibrani pasal 13 ayat 5a. Ibrani pasal 13 ayat 5a, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Cukupkanlah dirimu dengan apa Yang ada padamu. yang ada padamu. Yang pertama, belajar mencukupkan. Cukupkan diri saudara dengan apa yang ada, yang kita miliki sekarang. Pak, mobil saya butut Pak. Gak apa-apa. Pak, rumah saya RSSSSSSSSSS gitu. Apa itu RSSSSS? Rumah sempit sekali, sesak. Ke kiri mentok, ke kanan mentok. Mana-mana mentok. Pak, suami saya gajinya cuma segini Pak. Gak cukup buat sebulan. Firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang kita miliki. Kalau gak cukup berarti yang salah siapa? Saudara. Udah tahu gaji saudara pas cuma segitu. Saudara kredit lebih dari segitu. Jadi akhirnya tidak cukup, malah kurang. Dan yang kedua, agar kita nggak jadi hamba uang, di ayat Ibrani 13 ayat 5b, silakan Pak William. Ibrani 13 ayat 5b, demikianlah firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, yang kedua, agar kita nggak jadi hamba Tuhan, pegang janji firman Tuhan. Apa janjinya tadi Pak? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan Aku engkau. sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Lalu? Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Kalau engkau udah dengar ini, pegang janji firman Tuhan ini. Jangan lagi ketakutan, bahkan hidup jadi hamba uang.
Jangan lagi berkata ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ku tendang. Udah nggak ada lagi istilah kayak gitu. Ada uang sayang, nggak ada uang tetap sayang. Lalu sebab itu yang kedua, saudara dan saya jangan lagi jadi hamba uang. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar saudara dan saya bisa tetap setia dalam perkara kecil. Yang ketiga, yang terakhir itu belajar tetap mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari ini kalau saudara dan saya sudah belajar taat, saudara dan saya harus bisa mengucap syukur. Karena ketaatan yang kita miliki tidak akan pernah lepas dari namanya pengucapan syukur. Ketika saudara dan saya mengucap syukur, saudara dan saya pasti bisa melalui setiap perkara-perkara yang terjadi dalam hidup ini. Mungkin karena perkara kecil itu membuat kita akhirnya nggak bisa mengucap syukur, saudara. Hanya belajar, saudara, untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur itu hal yang gampang untuk dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Dan hari ini kenapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, karena mengucap syukur itu merupakan kehendak daripada Allah. Slide selanjutnya Pak Ridwan. Karena mengucap syukur itu merupakan kehendak Allah. Dan yang kedua, karena di balik mengucap syukur ada berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Mari saudara hari ini belajar. Apapun perkara-perkara kecil terjadi dalam hidup setiap kita, untuk saudara dan saya bisa taat, belajar mengucap syukur. Jangan mengeluh. Aduh, males gue nih kerja di sini. Aduh, males nih gue di sini. Aduh, males nih gue. Belajar untuk mengucap syukur. Dan ketika saudara mengucap syukur, Tuhan menyiapkan berkat-berkatnya bagi saudara dan saya. Mari saudara, biarlah 3 hal ini boleh menjadi berkat bagi setiap saudara dan saya. Sebagai kesimpulan, slide selanjutnya Pak Ridwan. Jika saudara dan saya mau dipercayakan Tuhan sesuatu yang besar, mulailah taat dulu dari perkara kecil. Jika dalam perkara kecil saja saudara dan saya tidak bisa taat, bagaimana mungkin Tuhan akan percayakan saudara dan saya bisa terima perkara-perkara besar. Yang pertama tadi, bertekun dalam iman saudara. Yang kedua, untuk taat dalam perkara kecil, itu saudara dan saya harus tidak menjadi hamba uang. Belajar untuk tidak jadi hamba uang. Dan yang ketiga, untuk saudara dan saya bisa taat dalam perkara kecil, saudara dan saya harus bisa namanya mengucap syukur. Hari ini kita belajar 3 hal ini saudara. Jangan sampai saudara dan saya, sesungguhnya Tuhan sudah siapkan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib dalam hidup ini bagi saudara dan saya. Tapi karena ketidaktaatan saudara, Tuhan tidak percayakan hal tersebut bagi saudara. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari dimanapun kau berada, tutup Alkitabmu, naikkan sembahmu. Kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Ajar kami Tuhan, selidiki hati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang Tersembunyi bagi. Mari dimanapun kau berada katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kembali bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, katakan apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? katakan kau yang maha tahu menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Kembali katakan selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Katakan telah kulihat kebaikanmu yang Pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Hari ini saudara, kita belajar apakah saudara dan saya sudah taat dalam perkara-perkara kecil. Mungkin pandemi ini sebuah perkara yang kecil, tapi terkadang hal yang membuat perkara kecil ini menjadi berat buat setiap kita, karena kita nggak mau bertekun di dalamnya, saudara. Dan yang kedua, karena saudara dan saya hanya berfokus kepada berkatnya, sehingga saudara dan saya menjadi hamba uang. Dan ketika saudara dan saya seharusnya bisa taat dalam perkara kecil ini, dan karena faktor itu akhirnya saudara dan saya tidak bisa taat. Bahkan
saudara dan saya tidak bisa mengucap syukur dengan setiap keadaan yang terjadi. Saudara malah menggerutu, saudara malah mengeluh, saudara malah komplain sama Tuhan. Dengar baik saudara, kalau hari ini Tuhan izinkan sesuatu perkara kecil terjadi dalam hidupmu dan hidupku, berarti Tuhan sedang mau mempercayakan suatu perkara besar yang lebih dahsyat lagi di dalam hidupmu dan dalam hidupku. Pertanyaannya, maukah kita taat? Maukah kita setia? Belajar dari Abraham, belajar dari Nuh, belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab. Ketika Abraham diperintahkan untuk pergi dari Ur Kasdim menuju Kanaan, Abraham gak komplain, Abraham gak tanya Tuhan, di mana uangnya Tuhan? Lalu di sana saya tinggal di mana? Di sana saya bagaimana? Di sana saya makan apa? Abraham tidak tanya hal itu. Dia cuma bilang, siap Tuhan, saya jalan. Bahkan ketika ia disuruh mempersiapkan anaknya untuk dikorbankan, Abraham tidak sedikit pun bilang sama Tuhan, Tuhan yang benar aja dong. Mobil boleh saya relakan, rumah boleh saya relakan, anak dapatnya aja susah. Tuhan suruh saya untuk korbankan anak saya. Bagaimana mungkin Tuhan? Dan hari ini kalau saudara bisa memiliki sikap seperti Abraham dan Nuh, ketika Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera, dia tidak bilang, Tuhan saya mau beli kayu pakai duitnya dari mana? Duit saya cuma segini loh. No. Abraham dan Nuh tidak ada sedikit pun berkata, Tuhan dengan apa saya bayar ini? Dengan apa saya lakukan ini? Tidak. Kalau hari ini saudara dan saya, Tuhan percayakan perkara kecil, taat dan lakukan tanpa hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya tidak hitung-hitungan sama Tuhan, percayalah, kita sama-sama belajar bagaimana kita untuk taat dalam perkara kecil. Percayalah, ketika kita taat dalam perkara kecil, Tuhan sudah mempersiapkan perkara-perkara hebat, perkara-perkara dahsyat dalam hidupmu dan hidupku. Kembali angkat kedua tanganmu, sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lebih sungguh lagi, berikan kemuliaan Bang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, telah diberkatilah Engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, materikan firman itu dalam hati kami berakar, bertumbuh, berbuah. Lewat setiap buah-buahnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan bawa yang terbaik, korban syukur persembahan kami buat Tuhan. Tangan-tangan yang siap memberi dikuduskan, ditahirkan. Setiap korban persembahan yang mereka tabur ladang Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang diberkati lewat pelayanan Kana Family Church dan saudara ingin memberkati ladang pelayanan Kana Family Church. Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer bank, yaitu Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 2910 282487. Atau juga Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan lagi, kasih Allahku.
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari siapkan hati kita sambut tubuh darahnya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Sekali lagi, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus yang membalaskan apa yang sudah saudara tabur bagi pelayanan Church. Dan sebentar kita akan menyatu dengan tubuh dan Yesus. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih buat setiap firman sudah kami dengar. Dan hamba berdoa kiranya juga Tuhan Yesus memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan korban persembahan syukur. Biar kiranya apa yang ditabur oleh mereka Tuhan Yesus balaskan lipat kali ganda. Bahkan sebentar kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, layakkan setiap kami, agar ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, ada kuasa, ada mujizat yang bisa diterima oleh setiap kami. Mari dimanapun kau berada, angkat tinggi roti di atas kepalamu dengan iman percaya bersama-sama dengan saya. Kita boleh katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, yang menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna dan menyempurnakan agar jiwa dan roh kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib. Hari ini kami percaya lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, setiap kami disempurnakan, sehat. Dan hari ini apapun sakit penyakit kami dari atas kepala sampai telapak kaki, semuanya sudah disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tinggi anggur di atas kepala. Dengan iman percaya bersama-sama saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus sebagai perjanjian baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bersyukur karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Setiap kami terima korban penebusan dari segala dosa, kesalahan, dan masa lalu kami. Dan hari ini kami semua berjanji untuk hidup
dalam pertobatan, menolak segala dosa, menolak segala setan-setan dan segala perbuatannya. Dan hari ini doa kami agar keluarga kami, doa kami dalam keluarga kami dijauhkan dari namanya orang ketiga, dan kami doa agar rumah tangga orang tua kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling menyelamatkan dan hidup di dalam kasih mula-mula. Yang kedua, kami bersyukur dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya, karena setiap kami diterima program dari surga menjadi warga kerajaan surga. Dan sebagai warga kerajaan surga, hari ini aku percaya bahwa namaku bersama istriku, nama orang tuaku tercatat di dalam kitab kehidupan. Bahkan setiap kami diprogramkan untuk punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak akan mengembara. Dan yang ketiga, dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya, setiap kami terima kesembuhan. Karena kami percaya lewat bilur-bilur Yesus, apapun sakit penyakit kami, dari atas kepala sampai telapak kaki, hari ini kami percaya kami yang sakit pasti sembuh. Karena bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap sakit, setiap luka yang kami alami. Dan hari ini, perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Dan hari ini kami percaya kami semua diprogramkan untuk terima berkat daripada surga, diangkat naik, tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan hari ini apapun usahaku, bisnis pekerjaanku, kemanapun kami pergi melangkah, kami diberkati, terus diberkati, bahkan dilipat kali gandakan pekerjaan kami, bisnis dagangan kami. Dan hari ini apapun kutuk yang membelenggu, kutuk nenek moyang, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, semuanya sudah ditanggung, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan yang mempercayai kita terima, kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sejenak saudara boleh berdoa. Apapun menjadi doa, apapun menjadi pergumulanmu, percayalah ada kuasa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sejenak saudara berdoa, percayalah saudara akan terima kesembuhan pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Ada kuasa di dalam darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sejenak saudara berdoa, saya memberkati minyak urapan ini. Saudara yang ada minyak urapan boleh angkat tinggi minyak urapan di atas kepalamu. Mari kita sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan, setiap tetes, setiap olesnya untuk muliakan Allah, muliakan manusia. Manusia mulia serupa segambar seperti Allah. Hari ini kami percaya Tuhan Yesus, ketika minyak ini diurapi kepada pintu rumah kami, keluar masuk kami diberkati Tuhan. Dan ketika minyak urapan ini diurapi kepada dahi kami, hari ini kemanapun pergi melangkah, aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan setiap kami dijauhkan dari namanya virus COVID-19, dan setiap kami diberkati, bisnis usaha, pekerjaan kami semuanya Tuhan angkat naik, tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dan hari ini setiap kami yang terima minyak urapan ini diberkati karena ada tanda kesukaan daripada Allah. Dan apapun yang kami kerjakan mulai hari ini, ketika kami mengoleskan kepada dahi kami diberkati Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus yang minyak urapan penuh dan kuasa. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Dimanapun kau berada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tinggi panji-panji kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, kami memuji, kami
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat ibadah sore menjelang malam hari ini. Terima kasih buat firman yang sudah Kau sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu. Bahkan hamba berdoa khusus buat setiap jemaat-Mu, siapapun mereka hari ini, apapun keadaan mereka yang mereka alami hari ini Tuhan. Biar mereka boleh belajar lewat kebenaran firman hari ini, bahwa ketika mereka Tuhan percayakan suatu perkara-perkara kecil dalam hidup mereka, mereka boleh taat. Agar ketika mereka boleh lolos dari namanya perkara-perkara kecil atau bisa taat dalam perkara-perkara kecil, mereka boleh Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar, yang ajaib daripada surga. Dan hamba berdoa hari ini buat setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka menyaksikan live ini. Hamba berdoa buat Ibu Eni bersama keluarga. Berkati bisnis, usaha, dagang, pekerjaannya Tuhan Yesus berkati. Berkati Bu Nina bersama dengan keluarga juga Tuhan berkati. Berkati juga Bapak Helmi dan Ibu Siska bersama dengan anak juga Tuhan Yesus berkati. Berkati juga Ibu Ruth bersama dengan Oscar, Tuhan Yesus berkati. Bapak Kennedy bersama calon istri, Tuhan Yesus berkati. Biarlah apapun jadi kerinduannya di tahun ini untuk menikah, Tuhan Yesus yang berkati. Setiap kebutuhannya diberkati Tuhan. Ibu Febo juga Tuhan Yesus berkati. Bapak Anton bersama dengan keluarga, Tuhan Yesus berkati. Bahkan pemilik studio ini Bapak Rey bersama Ibu Rizka juga Tuhan Yesus yang berkati. Berkati Ibu Ria, berkati Ibu Rahma, berkati Bapak Yudit dan Ibu Ivon, berkati juga Ibu Revi, dan berkati juga orang tua hamba Ibu Maria bersama dengan adik-adik Ellen dan Nando. Dan berkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan live streaming ini yang di Batam. Berkati Pendeta Andri Sartijem juga Tuhan Yesus berkati bersama dengan keluarga. Bahkan hamba berdoa setiap rekan-rekan yang menyaksikan live ini juga Pendeta Farologi Tuhan Yesus berkati. Dan setiap rekan-rekan yang sudah melayani juga sepanjang hari ini Tuhan Yesus berkati. Berkati selalu Pastor Theo, berkati juga Pastor Oleg yang sudah menjadi imam musik dan worship leader pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Tuhan Yesus berkati setiap apapun di dalam mereka dan melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan kami percaya berkat Tuhan dicurahkan. Dan saudara William, Evangelis William, Tuhan Yesus berkati dalam skripsinya, dalam setiap aspek kehidupannya. Tuhan Yesus berkati juga orang tuanya, berkati juga adiknya, dan setiap rencananya ke depan. Dan pakai anak ini untuk menjadi alat penyambung lidahmu Tuhan, agar perpanjangan tanganmu, agar lewat pelayanannya, lewat hidupnya banyak orang dimenangkan untuk kerajaan Allah dan Tuhan selalu dipermuliakan. Berkati juga yang mengambil pelayanan media sepanjang hari ini, Oscar dan Tuhan berkati anak muda ini kemanapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Setiap pekerjaan, usaha, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus berkati. Bahkan orang tua Tuhan, Ibu Devi Tuhan berkati, dan keluarga besar juga Tuhan Yesus berkati. Bahkan juga Ibu Ruth juga Tuhan Yesus berkati senantiasa. Dan hamba juga berdoa setiap rekan-rekan pekerja karena Family Church yang hari ini menyaksikan live streaming ini. Berkati Ibu mertua hamba Ibu Yuli, berkati bersama anak cucu mantu, berkati senantiasa sehat, diproteksi sempurna, walaupun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Bahkan kakak ipar hamba Ibu Happy bersama suami diberkati bersama anak-anak Joel, Jordan, Joanna diberkati Tuhan. Bahkan hamba juga doa buat kakak ipar hamba Kak Eva bersama dengan Mbak Harlen juga Tuhan Yesus berkati, bersama anaknya Shalom juga Tuhan Yesus yang berkati. Berkati juga saudari Natali, berkati juga saudara Yosef, berkati juga saudara Abner
dan Mas Piko juga Tuhan Yesus berkati, saudari Novi juga Tuhan Yesus berkati, bahkan istri hamba Ibu Gembala Tuhan Yesus berkati, dan berikan setiap kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang mau terus bersatu di dalam melayani pekerjaan Tuhan, bahkan Tuhan Yesus persatukan kami dengan tali kasih daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami mau akhiri ibadah kami dan tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami mendengar sudah banyak gereja-gereja yang sudah diizinkan membuka untuk beribadah offline. Kami doa agar semua gereja yang melakukan ibadah offline semuanya boleh diproteksi sempurna. Bahkan tidak ada satupun jemaatnya mengalami sakit. Bahkan tidak ada satupun jemaatnya yang terkena COVID. Bahkan tidak ada satupun jemaat Tuhan yang terkena reaktif ketika mau ibadah offline. Kami doa agar karena Family Church segera melakukan ibadah offline. Tuhan tutup bungkus bahkan pemerintahan di mana kami melayani kota Depok diberkati Tuhan, wali kota diberkati, bahkan gubernur diberkati, bahkan presiden kami Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Bapak Kiai Haji Maruf Amin diberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada akhirnya kami mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat, rahmat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan anaknya Tuhan Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai daripada malam hari ini sampai esok lusa, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan sampai pesta dalam kerajaan surga. Mari semua yang sudah diberkati disayang Tuhan dan siap menjadi berkat bagi banyak orang. Bersama-sama saya boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Besar